Variabel yang kita definisikan bukan berupa variabel numeris, tetapi berupa teks. Dalam pertemuan sebelumnya, kita sudah mencoba mendefinisikan variabel berupa teks. Sebagai contoh, dalam praktek kali ini kita akan mencoba mendefinisikan variabel sebagai berikut. Teks 1 sama dengan quote geographic put titik koma, enter. Kemudian teks 2 sama dengan quote lingkungan, quote, kemudian kita enter. Bisa dilihat pada perintah di atas terdapat perbedaan dalam penggunaan titik koma. Tanda titik koma digunakan untuk mematikan balasan dari oktav, sehingga tulisan geografi tidak muncul, tapi tulisan lingkungan akan muncul. Hal ini juga berlaku untuk variabel numerik. Untuk memunculkan kembali teks ke dalam command window, kita dapat mengetikkan disp yang merupakan singkatan dari display, diikuti dengan variabel yang akan kita tampilkan. Sebagai contoh, kita dapat mengetikkan disp kurung buka, teks 1 kurung tutup. Maka tulisan geografi akan muncul. Perlu diingat kembali bahwa setiap input teks selalu dimasukkan ke dalam quote atau double quote sehingga sistem dapat mengenal input sebagai teks. Sementara itu, setiap fungsi dalam oktav, misalnya disp, clear, ren, yang kita telah pelajari sebelumnya selalu diikuti dengan tanda kurung buka dan kurung tutup untuk memasukkan variabel. Tanda kurung buka dan kurung tutup siku digunakan untuk mendefinisikan area dan metrik, dan juga untuk menggabungkan teks pada dua atau lebih variabel yang berbeda ke dalam satu variabel. Sebagai contoh, kita dapat menuliskan teks 3 sama dengan kurung buka dengan siku teks 1, teks 2, kurung tutup dengan siku, kemudian diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya kita akan menampilkan dengan disp kurung buka teks 3, kurung tutup, titik koma. Di sini kita akan mendapatkan variabel baru berupa teks 3 dengan tulisan geografi lingkungan yang disambung. Untuk memisahkan tulisan geografi dan lingkungan pada teks di atas, kita dapat menuliskan kode perintah sebelumnya sebagai berikut. Teks 3 sama dengan kurung buka dengan siku teks 1, quote, spasi, quote, teks 2, kurung tutup dengan siku, dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita bisa tampilkan dengan disp kurung buka teks 3 kurung tutup titik koma. Di sini kita menimpa variabel teks 3 dengan teks baru yang mana pada dasarnya tersusun atas 3 bagian, yaitu variabel teks 1, teks 2, dan tanda spasi. Tanda spasi tersebut dapat dituliskan dalam quote ataupun double quote untuk menunjukkan kepada sistem bahwa yang kita masukkan adalah teks. Untuk menggabungkan sejumlah kata, seluruh variabel yang dimasukkan haruslah berupa teks. Oleh karena itu, variabel berupa angka harus dikonversikan ke dalam teks terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan dengan fungsi num2string, yang merupakan singkatan dari numeric toString. Sebagai contoh, apabila kita definisikan sebelumnya bahwa teks 3 sama dengan quote geografi spasi lingkungan quote titik koma, enter, kemudian angkatan sama dengan 2019 titik koma, kita dapat menggabungkan keduanya dalam satu teks. Sebagai contoh, teks 4 sama dengan kurung buka dengan siku teks 3, quote, spasi, quote, angkatan, kurung tutup dengan siku. Hal ini akan memunculkan error, karena angkatan di sini adalah numerik, bukan teks. Maka kita harus mengubahnya ke dalam teks terlebih dahulu sebagai berikut. Teks 4 sama dengan kurung buka dengan siku teks 3, quote, spasi, quote, kemudian gunakan num2string, kurung buka, angkatan, kurung tutup, kemudian diakhiri dengan kurung tutup dengan siku. Maka kita akan melihat nama dan angkatan secara lengkap. Sebagai halnya subset pada variabel numeris, kita juga dapat melakukan subset pada teks, yaitu mengambil bagian dari teks berdasarkan urutan huruf yang kita inginkan. Misalnya saja, kita dapat mengambil 3 huruf depan dari teks 4 dengan perintah sebagai berikut. Teks 5 sama dengan teks 4, kurung buka, 1, titik 2, 3, kurung tutup, dan diakhiri dengan titik koma. Kita kemudian dapat menampilkannya dengan disp, kurung buka, teks 5, kurung tutup, titik koma. Maka akan muncul tulisan geo yang tersimpan pada variabel teks 5.